Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawwilus salat. Fa inna tasmiyatus suhuf billahi iqamatus salat. Allah Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa jazundahu 'azabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang yang berbahagia, sidang itu rahimakumullah. Marilah kita sejenak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah memberikan rahmat hidayah buat kita semuanya. Utamanya Allah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam yang Allah berikan. Sehingga semua jamaah bisa berkumpul di sini majelis dalam rangka sholat Idul Adha di tempat yang mulia ini. Semuanya datang dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul di sini. Karena nikmat sehat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat masih banyak yang tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama di majelis ini. Karena nikmat istiqomah sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semua yang hadir mudah-mudahan semuanya beri barokah masyarakat di dunia wa dunya wal akhirah. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun kita kaum muslimin selalu menjumpai bulan Zulhijjah setelah merayakan hari rayanya. Namun sudahkah kita memetik hikmah yang terkandung di dalam bulan Zulhijjah? Di bulan Zulhijjah ini perlu kita renungkan kembali keterangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya hingga akhirnya Nabi Ibrahim diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah. Ismail diakui sebagai orang yang soleh. Siti Hajar diakui orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ibu dari para nabi terpilih. Bahkan juga diberkahi dengan berbagai anugerah, diantaranya air Zam-Zam dan amal ibadah yang masih diabadikan hingga sekarang, yakni di ritual ibadah haji. Gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim bukan diperoleh secara instan. Kemudian kemuliaan kepada Nabi Ismail bukan pula diperoleh dari tiba-tiba. Anugerah yang diberikan kepada Siti Hajar bukanlah diperoleh secara kebetulan saja. Namun berhijrah ke Mekah membangun Ka'bah rela ditempatkan di rumah di kawasan padang pasir tandus yang panas. Meskipun hanya seorang perempuan, namun dia ikhlas menjalani hidup dan menjaga tempat ibadah yakni Ka'bah serta melindungi anak-anaknya. Siti Hajar gigih memperjuangkan keselamatan jiwa dan raga anaknya. Saat terjadi kekurangan bahan kebutuhan pokok berupa air, Siti Hajar tidak tinggal diam. Dia aktif, giat, ulet dan pantang menyerah mencari air. Berusaha dan terus berusaha, mencari dan terus mencari, berlari dan terus berlari. Berkali-kali dan berulang-ulang
dari lembah ke lembah hingga tidak terduga setelah terlampaui perjalanan dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang kemudian diabadikan sampai sekarang dalam bentuk ibadah sa'i di saat musim haji. Begitu pula ketika dikarunia anak yang dicintainya yang atas nama atas perintah Allah disuruh disembelih oleh sang suami. Siti Hajar pun ikhlas mendukungnya. Bahkan sampai terjadi perlawanan terhadap setan sang penggoda yang minta agar Hajar dan keluarganya menolak perintah Allah. Perlawanan itu memuncak sehingga terjadi pelemparan batu beberapa kali terhadap setan yang diabadikan sampai sekarang dalam bentuk ibadah melontar jumroh. Ismail pun memperoleh derajat mulia sebagai pemuda soleh yang kemudian diangkat menjadi nabi. Bahkan dari jalur keturunan Ismail terakhir juga nabi yang mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh suatu kebaikan, tidak akan memperoleh suatu kebajikan sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Lalu Ibrahim telah diuji ternyata lulus. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Untuk itu kita perlu belajar dan meneladani sifat-sifatnya, di antara lain sebagai berikut. Keteguhan dalam beribadah dan berdakwah. Yang kedua, mengagungkan dan memakmurkan masjid, rumah Allah. Yang ketiga, ibadah haji apabila kita mampu. Yang keempat, kerelaan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah kurban. Sejarah disyaratkan kurban di masa Nabi Ibrahim ialah semangat mengkurbankan dan ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dengan kepasrahan telah sukses menjalankan perintah Allah. Padahal Ismail adalah anak yang sangat dicintai. Namun Ibrahim telah membuktikan diri bahwa cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Kurban telah memberi pembelajaran bahwa betapa besar kita mencintai duniawi, termasuk anak, itu sekedar titipan yang tak jarang melalaikan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi titipan. Jadi kebanyakan kita lupakan yang memberi titipan. Dan jika kecintaan kepada Allah lebih besar, maka pasti Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Kelima, mendidik anak generasi yang bermutu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.